Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal part 5 mengenai ujian sekolah SMP kelas 9. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan video terbaru di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 sampai part 4, silakan klik link di pojok kanan atas. Saya telah sertakan playlistnya di sana untuk disimak terlebih dahulu, baru teman-teman bisa melanjutkan ke part 5 ini. Oke, langsung saja kita mulai nomor 1. Oh iya, saya lupa. Aturannya adalah silakan kalian pause terlebih dahulu untuk setiap nomor ya sebelum melihat pembahasannya, dan kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu. Baru setelah mendapatkan jawaban individu, jawaban sendiri, kalian bisa cek pembahasannya. Oke, nomor 1 mengenai besaran dan satuan. Ini soalnya sama tapi hanya berbeda bentuk. Kalau sebelumnya dalam bentuk verbal, sekarang dalam bentuk gambar. Nah, jadi si Hafiza ini punya sebuah balok dengan panjangnya itu 5 cm, lebarnya dan juga tingginya sama 5 cm karena kubus, bukan balok. Nah, kemudian ditanya besaran turunan di bawah ini yang dapat diturunkan dari besaran pokok yang ada di atas, ya. Dan si kubus ini bermassa 500 gram. Oke, berarti sama aja ya, kita cek satu-satu. Pertama kita cek terlebih dahulu luas alasnya. Luas alas itu apa rumusnya? Panjang kali lebar kan ya, atau sisi kali sisi kalau di kubus itu, karena panjang, lebar, dan tingginya sama. Nah, sisinya 5 cm, yang ini kan alas. Gitu, berarti kita pakai yang ini 5 cm, 5 cm. 5 kali 5, jawabannya 25, tapi satuannya cm, berarti satuannya juga cm kuadrat. Oke. Angkanya benar ya, tapi satuannya salah. Tetap dia salah. Yang kedua, volume. Volume itu sisi kali sisi kali sisi, atau kalau di balok panjang kali lebar kali tinggi ya. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Karena satuannya cm, berarti cm kubik. Ya, kalian juga boleh diubah terlebih dahulu ke meter. Itu berapa meter untuk mengecek benar gak gitu ya. Nah, ini cm kubik satuannya karena tadi satuannya cm. Di sini meter kubik, ini juga berarti salah. Oke. Yang selanjutnya adalah C, berat. Berat itu apa rumusnya? M dikalikan gravitasinya. Masanya 500 gram. Kalau kita ubah ke kilogram, berarti 0,5 kilogram. Jadi 0,5 kali 10. Kita akan dapatkan 5 Newton. Oke, jadi benar yang C. Nah, tapi karena kita latihan, kita coba yang D ya. Massa jenis itu rumusnya Rho, massa dibagi volume. Massanya itu adalah 0, atau kita dalam bentuk gram gak apa-apa ya. 500 dibagi, ini gram, dibagi volumenya tadi ini 125 cm kubik. Oke. Nah, berapa ini? 4 kan ya? 4 gram per cm kubik. Dari gram diubah ke kilogram per meter kubik, itu dikali 1000. Jadi 4000. Ya, dari sini ke sini ini dikali 1000. Artinya yang ini salah. Oke. Nah, kita lanjutkan ke nomor 2 mengenai kalor. Nah, ini agak sedikit berbeda soalnya dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Bila 2 kg air, jadi kondisinya air, kenapa? Karena ini 0 derajat ke atas ya. Jadi di sini air dari 100 derajat ke atas, ini uap gitu. Oke, kita batasin ya uapnya. Masanya adalah 2 kg. Dipanaskan. Yang ditanya, kita cek langsung yang ditanyanya. Kalor yang diperlukan untuk proses dari A ke C. A itu mana? Ini ya. C itu mana? Ini. Jadi ada berapa proses? 1 dari A ke B. Ini proses 1. Proses 2 B ke C. Oke. Ada 2 proses. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai kalor dan ingin belajar lebih detail mengenai kalor, silahkan klik pojok kanan atas ya, saya sertakan linknya mengenai materi kalor. Jadi ada 2 proses, kita kerjakan proses 1 terlebih dahulu, ini dari A ke B gitu ya.
Miring teman-teman, kalau miring ingat berarti kita pakainya Ki macet ya, MC delta T. C-nya C apa di sini? Karena bentuknya air berarti air ya. Ini kalor 1. Masanya 2, C airnya cari di sini kalor jenis air 4200. Delta T itu perubahan suhu, suhu akhir kurangi suhu awal. Awalnya di A, akhirnya di B, berarti B kurangi A. 100 kurang 60. Oke. 2 kali 4, 200 dikalikan 100 kurang 60 berarti dapat 40 ya. Jadi kita dapat 80 dikalikan 4200. Ini silahkan dijumlahkan berapa, dikalikan ya berapa joule. Yang kedua, proses kedua itu dari B ke C. Ini kita lihat dia prosesnya di suhu keberapa? Suhu 100 ya, 100 derajat. Berarti kita pakainya yang IMU. Kalor jenis uap. Masanya berapa? 2. Cari kalor jenis uap airnya 2,27. 2,27 dikalikan 10 pangkat 6. Jadi nolnya ada 6 ya. Oke, kita kalikan 2,27-nya dengan 10 pangkat 6. 1, 2, naik 2 berarti sisa 4 ya. Jadi 2, 27, nolnya ada 4. Ya, 4. Gitu ya. Nah, ini kalikan joule. Nanti Q totalnya tinggal kamu cari Q1 tambah Q2. Ya, ini berapa hasilnya? Tambah ini berapa hasilnya? Satuannya joule. Oke. Kalau misalkan mau diubah ke kilojoule, berarti ini tinggal dibagi dengan 1000. Seperti itu. Sorry, iya benar, dibagi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar mobil mogok yang bermasa. Jadi kita punya diketahuinya masanya 0,25 ton. 1 ton itu 1000, berarti ini dikalikan 1000 ya. Untuk jadi kilogram. 1 ton itu, saya tulis ya. 1 ton itu 1000 kilogram. Jadi kalau kita ubah ke kilogram, tinggal kali 1000 aja. Berapa tuh? 250 kilogram. Pada mobil tersebut bekerja 4 buah gaya yang berbeda, yaitu 90 Newton yang dilakukan oleh masing-masing orang. Ini orangnya ada 3. Berarti gayanya ada 3 ke sini. Masing-masing. Jadi ada 90 Newton, 90 Newton, 90 Newton. Dan gaya gesek. Prinsip gaya gesek adalah dia melawan arah gerak benda. Karena gerak bendanya ke sini gitu ya, berarti gaya geseknya ke sini. Ini F gesek gitu ya. Jika mobil tersebut bergerak dengan percepatan A-nya berarti ya 1 meter per second kuadrat, maka yang ditanyanya adalah F geseknya berapa gitu. Apa rumusnya? Sigma F sama dengan MA. Masanya kilogram 250 kalikan 1. Ya udah, berarti jumlah gaya-gayanya adalah 250. Jumlah gaya ini ya semua gaya dijumlahkan. Yang searah itu positif, yang berlawanan negatif. Berarti 90 ditambah 90 ditambah 90 dikurangi F gas. Ya, sama dengan 250. Ini 90 tambah 90 tambah 90 dikurangi F gas. 90 kali 3 berarti 270 ya. Dikurangi F gas sama dengan 250. Ini pindah ruas ke kanan jadi positif. 270-nya tetap. Ini 250 pindah ke kiri jadi negatif. Maka F geseknya adalah 270 kurangi 250 atau 20 Newton. Seperti itu ya, gampang? Insya Allah gampang ya. Oke, kita lanjutkan mengenai tekanan hidrostatis. Ini sering banget kita bahas ya. Jadi insya Allah masih ingat ya. Apa rumusnya? P, Rho, G, H. Massa jenis airnya berapa? Ada 1000. Satuannya udah internasional, tinggal pakai gravitasinya 10, itu juga udah satuan internasional, tinggal pakai ya. G itu percepatan gravitasi,
Dan kedalaman, ingat kedalaman itu dari atas ke benda. Jadi yang 80 cm. Kalau kita ubah ke meter bagi 100, jadi 0,8 meter. 0,8. Jadi berapa? Kalikan, dapat kita 8000 Pascal. Atau mau diubah ke kilo Pascal, dibagi 1000 aja. Jadi 8 kilo Pascal. Oke, lanjut ke nomor 5. Faza mengangkat sebuah ember besi dari atas tanah ke ketinggian 50 cm. Jadi ember air, bukan ember besi. Jadi ada sebuah ember gitu ya ceritanya. Sorry kalau gambarnya kurang bagus. Ada ember. Nah, ini di tanah gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal part 5 mengenai ujian sekolah SMP kelas 9. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan video terbaru di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 sampai part 4, silakan klik link di pojok kanan atas. Saya telah sertakan playlistnya di sana untuk disimak terlebih dahulu. Baru teman-teman bisa melanjutkan ke part 5 ini. Oke, langsung saja kita mulai nomor 1. Oh iya, saya lupa. Aturannya adalah silakan kalian pause terlebih dahulu untuk setiap nomor ya sebelum melihat pembahasannya, dan kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu. Baru setelah mendapatkan jawaban individu, jawaban sendiri, kalian bisa cek pembahasannya. Oke, nomor 1 mengenai besaran dan satuan. Ini soalnya sama tapi hanya berbeda bentuk. Kalau sebelumnya dalam bentuk verbal, sekarang dalam bentuk gambar. Nah, jadi si Hafiza ini punya sebuah balok dengan panjangnya itu 5 cm, lebarnya dan juga tingginya sama 5 cm karena kubus, bukan balok. Nah, kemudian ditanya besaran turunan di bawah ini yang dapat diturunkan dari besaran pokok yang ada di atas, ya. Dan si kubus ini bermassa 500 gram. Oke, berarti sama aja ya, kita cek satu-satu. Pertama kita cek terlebih dahulu luas alasnya. Luas alas itu apa rumusnya? Panjang kali lebar kan ya, atau sisi kali sisi kalau di kubus itu, karena panjang, lebar, dan tingginya sama. Nah, sisinya 5 cm, yang ini kan alas. Gitu, berarti kita pakai yang ini 5 cm, 5 cm. 5 kali 5, jawabannya 25. Tapi satuannya cm, berarti satuannya juga cm kuadrat. Oke. Memindahkan sejauh 5 meter ke depan, maka gitu ya, usaha di sini adalah 0. Kenapa? Karena gayanya ke atas, ini gaya perpindahannya ke depan. Ini tegak lurus, kalau tegak lurus usahanya 0. Tapi kalau di sini gayanya ke atas, perpindahannya ke atas gitu, sejajar. Jadi ada usahanya berapa ini? 2,5 Joule gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah kapal hendak mengukur kedalaman dalam perairan. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan. Jadi bunyi ditembakkan ya dari kapal, misalkan dari sini, kemudian dipantulkan lagi gitu ya. Terdengar 4 detik kemudian gitu ya. Berarti waktunya adalah 4 detik. Jika cepat rambat bunyinya adalah 1500 meter per second. Maka kedalaman, nah ingat ini dipantul atau tidak? Dipantul ya. Kenapa? Karena dia ke sini, ke bawah gitu ya, ke bawah, kemudian dipantulin lagi ke atas untuk dideteksi. Artinya apa? Rumusnya pakai yang dibagi 2. S sama dengan P dikalikan T dibagi 2 gitu ya. Kenapa? Karena kita cuma perlu jarak satu arah doang di sini. Sedangkan di sini waktunya bolak-balik. Tinggal masukin 1500 dikalikan T-nya 4 dibagi 2 jadi 2, dapat berapa? 3000 meter atau 3 kilometer. Nah, kalau misalkan ada informasi yang lain gitu ya, kayak informasinya kecepatan kapal. Nah, ya, ada kecepatan kapal, kemudian jarak dari tepi laut. Nah, ini nggak usah dihiraukan, ini nggak penting informasinya ya, hanya untuk mengecoh. Oke? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya, mengenai getaran dan gelombang.
Jadi ada sebuah gabus yang terombang-ambing di tengah lautan ya. Oke, ini tandanya 200 cm tuh dari sini ke sini ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ada garis tapi agak transparan ya. Mohon maaf sebelumnya, garisnya dari sini ke sini. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah jika gabus tersebut terombang-ambing naik turun sebanyak 100 kalo. Oke, kali maksudnya dalam 50 detik, maka cepat rambat gelombang. Yang ditanya cepat rambat gelombang, rumusnya lambda kali frekuensi. Cari dulu lambdanya, L per N. L itu panjang, cari aja panjangnya berapa yang ada di sini, yang ada senti atau meter. Ubah dulu ke meter. Ini 200 cm itu kalau kita ubah ke meter jadi 2 meter ya. 2 dibagi, nah si N-nya jumlah gelombangnya itu ngikutin sejauh 200 cm ini. Berarti dari sini sampai sini. Berapa gelombang tuh? 1, 2. Berarti 2 ya. Oke, dapat kita lambdanya 1 meter. Masukin ke sini. Selanjutnya cari frekuensi panta. Cari waktunya, di soal ada berapa? 50 detik. Ya. Jumlah gelombangnya sebanyak 100 kali. Ya udah, dapat 100 bagi 52 Hz frekuensinya. Kalikan 2 jadi 2 meter per second. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 mengenai pesawat sederhana bidang miring. Fikri hendak menaikkan sebuah box besi ya ke sebuah ketinggian dengan menggunakan bidang miring. Jika massa lemari tersebut 200 kg, percepatan maka gaya minimal yang harus dikerjakan oleh Fikri. Oke, rumus bidang miring itu kayak gimana? Ingat di sini ada gaya berat ke sini ya. Ada gaya F ke sini. Sorry, agak bengkok ya. Dan S-nya jaraknya dari sini ke sini. Ini S. Cara ngapalinnya gampang, yang searah dikaliin. F dengan S arah, berarti kaliin F kali S sama dengan W dengan ketinggian nih, H namanya, height ya. Tinggal dikaliin W kali H. Oke, yang kita cari F-nya. S-nya berapa? Lihat, 8, 6. Pitagoras ya. 8, 6 berarti di sini 10 S-nya. Oke. F kali 10 sama dengan W. W itu berat. Apa rumusnya? M kali G. M-nya masanya ada 20 kg, gravitasinya 10 jadi 200 Newton. Masukin 200 dikalikan H-nya, ketinggian 6. Gitu ya. Jadi F-nya kita dapat 200 kali 6 dibagi 10. Ini bisa dihabisi, dapat gaya 120 Newton. Jadi si Fikri itu untuk mengangkat si balok besi ini atau box besi ini ke atas perlu gaya sebesar 120 Newton. Oke. Kita lanjut ke nomor 9 mengenai kemagnetan. Gambar berikut menunjukkan salah satu cara pembuatan magnet. Ini south atau selatan, berarti di sini U ya, utara. Setelah batang besi XY, kita coba cari dulu ya kutubnya. Oke. Ini U. Utara ini ditempelkan ke X kemudian digeser ke sini. Pertama kali nempel itu pasti sama. Oke, U nempel ke sini berarti ini pasti U. Oke, di sini berarti S. Kemudian didekatkan dengan batang AB. Si X dan Y ini didekatkan dengan AB. Berarti ingat kalau diinduksikan didekatkan dia harus selang-seling. US berarti di sini US. Oke, gampang ya. Maka kutub XY AB adalah tinggal kalian tuliskan. Nah, ini sebenarnya sudah ada di part 4 ya soalnya, tapi ada mengenai jarak bayangan nih dari cermin dan sifat bayangan ya. Sorry, ada soal baru mengenai sifat bayangan. Nah, teman-teman, seperti apa sifat bayangan? Kita coba kerjain aja lah ya dari awal ini. Oke, jadi S-nya itu 6 cm. Sekali lagi ini pernah dibahas di part 4 ya, teman-teman bisa cek di pojok kanan atas untuk mengecek langsung ke part 4, tapi sebenarnya kita akan coba bahas ulang di sini ya. S aksennya 12 cm. Ini ya. Dari sini ke akhir jangan dulu dibaca. Oke. Cari dulu fokusnya pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen
1 per S-nya 6, jarak benda S aksennya 12. 12 dibagi 6, 2 tambah 12 bagi 12, 1. Jadi 3 per 12. Ini baru 1 per F. Jadi kalau nyari F-nya gimana? Tinggal dibalikin 12 per 3, kita dapat 4 meter. Oke, fokus di sini berarti 4 meter ya. 4 meter kita tandain. Oke. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 2 kali F ya, rumusnya itu. Ingat nih. Ini penting. Dan juga rumus ini ya. Ini 2 doang rumusnya di cermin dan lensa itu. 2 kali 4 berarti 8 meter jari-jarinya. Cari kurang lebih ya, anggap di sini lah ya. Iya benar, titik P-nya di sini ya. P itu bisa kita sebut dengan R juga atau jari-jari, boleh ya, sama aja. Ini 8 meter. Oke, baru baca nih. Jika benda kemudian digeser dari posisi semula 1 cm mendekati cermin. Jadi kurang lebih ke sini. Asalnya 6, 1 cm mendekati cermin berarti berapa? 5 meter ya. Maka jarak bayangan dari cermin, jarak bayangan. Oke, S-nya yang baru adalah 5 cm. Dan fokusnya kita udah dapat 4 meter. Langsung kita kerjain lagi ke rumus yang sama. 1 per S tambah 1 per S aksen. F-nya masukin 4 sama dengan 1 per S-nya 5 ditambah 1 per S aksen. Ini pindah ruas ke kiri. Jadi begini ya. Min berarti karena dia pindah ruas ke kiri. 1 per 4 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebutnya. Sorry, ini 5 ya. Pindah ruas ke sini. 20 bagi 4, 5. Berarti ke sini 5. Kurangi 20 bagi 5. 4. Jadi 1 per S aksen. 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Berarti S aksennya adalah 20. Dia positif. Berarti apa namanya? Dia di sini ya kurang lebih. Nih, bisa kita anggap 20 cm. Sorry, ini saya salah. Tadi harusnya hitungnya cm ya karena semuanya cm. Ini juga 8 cm, fokusnya cm. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah sifat bayangan. Oke, teman-teman, kalau misalkan ini ya di sini, kalau misalkan benda di R ya, maka bayangannya sama besar tapi terbalik. Oke, itu ya. Benda di F di fokus tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Ini tambahannya ya. Jadi kalau misalkan bendanya ada di sini, si bayangannya akan di sini dan dia sama besar. Kalau bendanya di fokus, lucunya dia nggak ada bayangan. Gitu, oke? Nah, sekarang posisinya ada di mana si S aksen ini? Si S aksen ini ada 20 cm di sini. Artinya dia diperbesar, teman-teman. Semakin menjauhi cermin, dia semakin diperbesar. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 mengenai transformator. Sebuah transformator memiliki efisiensi, berarti efisiensinya 60%. Kalau ada suara-suara nggak jelas, mohon maaf ya teman-teman. Di sini sedang ribut soalnya. Jika perbandingan lilitan primer, berarti N primer dibagi N sekunder itu sama dengan 1:20 ya. Dan transformator tersebut dipasang pada tegangan 200 volt. Kalau dipasang berarti dia V-nya V primer 200 volt. Gitu, oke? Yang ditanya, maksudnya yang ditanya adalah VS-nya. Oke. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ingat rumus efisiensi itu gimana? N sama dengan P sekunder dibagi P primer dikalikan 100%. Oke. Ini bisa diubah karena rumus P itu V kali I. Berarti bisa kita ubah jadi V sekunder kali I sekunder dibagi V primer dikali I primer kali
100%. Oke. Masukin nih yang udah diketahuinya. Efisiensinya 60%. Gitu ya. Kita tulis ulang. V sekundernya nggak tahu, V primernya tahu. V sekunder, V primernya 200 dimasukin ya, kali IS dan IP. Yang kita tahu NP dan NS ya. Ingat teman-teman, rumus transformator gimana? NP bagi NS sama dengan IS bagi IP. Gitu ya. IS IP-nya, NP NS-nya berapa? 1/20. 1/20 sama dengan IS bagi IP. Berarti ini bisa disubstitusi sini ya. Nih, IS-nya dan IP-nya disubstitusi jadi 1/20 kali 100%. Persennya bisa dibagi gitu ya. 0,2-nya juga bisa dibagi dengan ini. Jadi nyisa berapa? V sekundernya ini nyisa 60 dikalikan 2 dikalikan 20. Oke, berarti V sekundernya berapa nih? 2 kali 2, 40 kali 6, 2400 volt. Berarti dia transformator step up. Kenapa step up? Karena awalnya dia 200 volt dinaikin jadi 2400. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Soalnya apa ya? Jadi ada lintasan kayak gini. Ini saya tambahin ya lintasannya ke sini nih, ke ketinggian kedua. Jadi seperti ini. Dia bergerak dari sini ke sini, muter, baru ke sini. Oke, akhirnya di sini. Kita anggap ini titik A, B, C, di sini D. Ini E, ya, ini F, ini G, misalkan. Pertama, energi potensial maksimum. Ingat, energi potensial, saya tulis di sini, kaitan dengan ketinggian. Oke, energi kinetik kaitan dengan kecepatan. Nah, kalau ditanya energi potensial, berarti di titik mana? Jelas, di titik yang paling tinggi, yaitu H1, yaitu di titik A. Kalau ditanya energi potensial minimum, berarti ketinggian paling rendah di mana? Ya di titik B. Kalau ditanya energi kinetik maksimum, di mana? Yang paling cepat. Ini awalnya dia lambat, bergerak, semakin ke bawah dia semakin cepat. Berarti di titik mana? Di titik B. Paling bawah ya. Kalau ditanya energi kinetik minimum, berarti di titik mana? Ya yang paling atas gitu ya, yang kecepatannya paling rendah yaitu di titik A. Oke. Selain itu misalkan pertanyaannya di titik mana dia mengalami energi potensial dan energi kinetik yang sama. Di garis yang sama teman-teman. Kalau misalkan kita tarik garis nih ya. Tarik garis dari sini ke sini misalkan ya. Nah, di titik ini dan di titik ini dan di titik ini itu dia energi potensial dan energi kinetiknya itu sama. Gitu ya. Jadi tarik garis aja. Nah, berarti kalau misalnya kita tarik garis dari sini ke sini, nah di titik ini dan di titik ini energi potensial dan juga energi kinetiknya pasti sama. Oke? Selanjutnya bisa jadi ditanyain nih, apa yang akan terjadi ketika si balok ini di titik D? Nah, oke. Jadi awalnya dari sini nih teman-teman, pakai logika aja sederhana ya. Energinya besar ke sini ya. Kemudian ketika ke sini masih ada energi kinetik nih. Artinya apa? Dia itu akan diam ketika balik lagi ke titik semula sini kan, di sini nih. Yang sejajar dengan ini. Oke. Jadi kalau misalkan sampai titik D aja lintasannya berarti dia akan jatuh gitu. Karena masih ada energi kinetiknya. Gitu ya. Dia masih punya energi kinetiknya. Oke? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ini adalah soal terakhir ya. Nah, jadi ada sebuah rangkaian kayak gini teman-teman. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan berupa baterai. Jadi ini baterainya 10 volt ya. Kita tuliskan aja di sini.
Dan arus yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut adalah 2 ampere. Yang ditanya adalah, masih ada nih hambatan dalamnya, itu 1 ohm. Oke, yang ditanya adalah R ini. Oke, kalau biasanya ditanya arus gitu ya, tegangan jepit. Ini dibalik, yang ditanya adalah hambatannya. Oke, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya pun dibalik, jadi dari akhir dulu. Gimana maksudnya? Kita kan mau nyari R nih, kita punya V sama dengan I kali R. Nah, dari rumus ini, gimana cara nyari R? Berarti R sama dengan V dibagi I, kan? Kita mau nyari R total dulu, berarti V-nya juga harus V total. I-nya harus I total. Masukin aja. V totalnya 10 dibagi arus totalnya 2. Gitu ya. Jadi kita dapatkan sederhana R total semua itu adalah 5 ohm. Jadi semuanya itu adalah 5 ohm. Gitu ya. Oke, sekarang R total itu apa? R total itu kan R dalam ya, ditambah ini 2 ohm gitu ya. Oke, ditambah R ini nih, R paralel. Nah, kita juga belum cari R paralelnya. Masukin R dalamnya 1 tambah 2 tambah R paralel. R totalnya berapa? Masukin tadi ke sini nih. 5. 1 tambah 2 3, ini 5 tambah R paralel. Jadi R paralelnya adalah 2. Ya, 3 ke sini jadi min, 5 kurang 3 jadi 2. Oke, kita dapatkan informasi R paralel adalah 2. Nah, sekarang kita kerjain ini. Gimana caranya? 1 per R paralel sama dengan 1 per R ditambah 1 per 4 gitu kan rumusnya, ya nggak sih? Oke. Ini kan paralel nih ya, jadi 1 per. Gini kan, R-nya nggak diketahui, R paralelnya diketahui. Jadi kita masukin 2 sama dengan 1 per R ditambah 1 per 4. Oke. 1 per R-nya tetap, 1 per 4-nya pindah ke sini. Ini 1 per 2 tetap, min. Asalnya plus ya, pindah ke kiri jadi min 1 per 4. Samain penyebutnya 4 bagi 2. 2 kali 1, 2. Kurangi 4 bagi 4, 4 kali 1, 1. Sama dengan 1 per R. 2 kurang 1, 1 per 4. Ini 1 per R. Kalau mau nyari R, saya tulis ulang di sini biar nggak pusing ya. 1 per R sama dengan 1 per 4. Kalau mau nyari R, ya tinggal dibalik jadi 4 ohm. Oke, gampang ya. Gampang, cuman kayak gitu aja ngerjain. Jadi dibalikin dari peer dulu, baru dirunut ke bawah. Biasanya kita dari sini dulu kan, baru kita nyari arus di sini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ternyata hanya 13 soal ya. Semoga UAS kalian berjalan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal. Lakukan apa yang kalian mampu. Harus jujur gitu ya. Jadi jujur adalah nomor 1, nilai nomor sekian ya, seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di media media. Sekali lagi, selamat UAS dan good luck.